Api Sejarah Bab 2, Gerbang Pertama Kebangkitan Islam dan Pengaruhnya di Nusantara Indonesia. Proses Islamisasi Nusantara melalui pasar. Dunia dikejutkan dengan turunnya wahyu Allah yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam kepada seorang yang berprofesi wirausahawan, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau pun berubah statusnya menjadi Rasulullah, utusan Allah. Sebuah wahyu yang memberikan ajaran bagaimana caranya untuk mencapai Islam, yang berarti selamat dan menjadikan diri sebagai Muslim, yang berarti menyerahkan kehendak diri kepada kehendak Allah. Ajaran yang diawali hanya 5 ayat, berisikan tentang peringatan bahwa Allah yang menciptakan manusia dari darah, dan Allah pula yang menjadikan manusia berilmu. Allah juga yang menciptakan manusia dapat membaca dan menulis. Ajaran wahyu ini oleh malaikat Jibril alaihissalam disampaikan kepada seorang wirausahawan yang ummi, orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Diturunkan bukan di istana yang mewah, melainkan di sebuah bukit batu gersang, Jabal Nur, dengan guanya, Gua Hiro. Mengapa sejarah dapat diubah hanya dengan realitas sarana yang sangat sederhana, namun berdampak abadi dan menembus daratan, lautan, serta udara yang tiada batas, dalam durasi waktu yang berbatasan akhir zaman, padahal hanya digerakkan oleh personal yang merupakan a tiny creative minority, kelompok kecil minoritas yang penuh kreativitas. Al-Quran mencontohkan pada umumnya Nabi dan Rasul dalam upaya mempelopori gerakan pembaharuan tampil dari dirinya sendiri, seperti Nabi Daud alaihissalam dalam usia muda dan dari golongan minoritas dengan izin Allah berhasil menumbangkan kekuasaan yang sudah mapan dan absolut. Awalnya Rasulullah SAW hanya didukung oleh istri terhormatnya, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, diikuti oleh keponakannya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, mantan hamba sahayanya Zaid. Kelompok kecil ini menjadi magnet yang mampu menarik tokoh-tokoh masyarakat yang terhormat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Betapa dahsyatnya pengaruh wahyu ajaran Islam ini dalam waktu relatif singkat, dalam ukuran jarak waktu sejarah, menjadikan bangsa Arab yang tadinya jahiliyah berubah menjadi jenius. Ajaran wahyu Islam yang tidak diturunkan di istana, tetapi mengapa mampu menumbangkan singgasana penguasa-penguasa yang beristana megah, Kekaisaran Persia dengan ajaran majusinya, dan kerajaan Romawi Bizantium dengan Nasraninya. Keduanya tidak mampu menghentikan gerak sejarah yang dibangkitkan kaum yang kaya akan rahmat Allah. Bangsa Arab yang tinggal di Jazirah Arabia, artinya daratan yang dikelilingi oleh lautan, namun terhempit oleh samudra Sahara pasir kuning yang tandus, mencoba bangkit dengan wahyu ilahi, menjadi bangsa yang mampu menguasai bahara kelautan. Dengan mengarungi samudra dan melintasi benua, bangsa Arab membangun jalan laut niaga guna meretas jalan ajaran Islam untuk didakwahkan. Gerak sejarah Islam berputar sangat menakjubkan, meluas hingga ke batas cakrawala dunia. Bukan gerakan dari istana ke istana, melainkan dari pasar ke pasar. Para wirausahawan tidak hanya memasarkan komoditi barang dagangan, tetapi juga menjadikan pasar sebagai arena amal ajaran niaga Islami, menumbangkan ajaran politeisme dan digantikan dengan ajaran tauhid. Dampaknya, aturan jahiliyah pun roboh, tidak mampu bertahan. Ditegakkanlah syariah Islam dengan metode budaya bangsa-bangsa yang dijumpainya. Kehadiran Islam disambut sebagai liberating force, kekuatan pembebasan dari belenggu ajaran yang menyesatkan.
Pasar diperkirakan oleh sementara pihak hanya sebagai tempat memenuhi kebutuhan materi. Perkiraan semacam itu ternyata tidak benar. Pasar tidak hanya tempat jual beli barang, tetapi terjadi pula pertukaran bahasa, ekonomi, politik, ideologi, sosial, budaya, ketahanan, dan pertahanan. Bahkan konversi agama pun berlangsung karena pengaruh pasar. Mengapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memperoleh wahyu Allah semula sebagai wirausahawan, disiapkan sebelumnya dengan kehidupan yang bergumul dengan hiruk pikuk pasar sejak usia dini, yaitu usia 8 tahun hingga dewasa 40 tahun. Selama 32 tahun, Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai wirausahawan. Namun, dikarenakan wahyu Allah, pada usia 40 tahun berubahlah menjadi Rasulullah SAW. Berjuang mendakwahkan ajaran Islam selama 23 tahun. Pengaruh berikutnya terhadap pengikutnya menjadikan pasar sebagai medan niaga dan dakwah. Dari pasar dibangun masjid. Dari masjid dibina generasi muda melalui lembaga pendidikan. Di Indonesia disebut pesantren. Kelanjutannya dari tuntutan komunitas Islam melahirkan kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Istilah pasar berasal dari Timur Tengah dari kata bazar. Sebelumnya di Nusantara Indonesia tidak dikenal istilah tersebut. Karena pengaruh Islam dan kontak niaga dengan Timur Tengah, mulailah masuk istilah tersebut. Akibatnya, dikenal pula nama-nama pasar dengan hari-hari Islam, seperti Pasar Senin, Pasar Rabu, Pasar Kamis, Pasar Jumat, Pasar Ahad. Melalui pasar berkembanglah pula bahasa Melayu pasar sebagai bahasa komunikasi niaga dalam pasar. Demikian pula, huruf Arab Melayu menjadi dikenal di Nusantara Indonesia. Tampaknya dapat dipastikan penguasa pasar dunia, pengendali pengaruh kekuasaan politik, dan penguasa media transportasi serta pendidikan membentuk budaya dan peradaban bangsa di dunia. Dalam hal ini, mengapa Islam dari Timur Tengah berpengaruh besar dalam menciptakan perubahan budaya dan peradaban di dunia? Selama 800 tahun dari abad ke-7 hingga abad ke-15. Bagaimana dan dengan jalan apa yang ditempuh oleh para pejuang Islam mengenalkan ajaran Islam menjadi tersebar ke seluruh dunia saat itu? Mengapa agama Islam disambut oleh masyarakat yang didatanginya sebagai agama pembebas? Mungkinkah ajaran Islam dapat menyebar ke seluruh dunia jika umat Islamnya tidak memiliki kesadaran kemaritiman? Sangat kontraduktif jika bangsa Arab yang tinggal di Jazirah Arabia tidak memiliki kesadaran kebaharian. Tidakkah arti jazirah sebagai suatu wilayah yang dikelilingi oleh laut atau selat? Testamen penguasaan kelautan. Rasulullah SAW memberikan jawaban yang tepat terhadap problema di atas. Ketandusan Jazirah Arabia dijawab oleh Rasulullah SAW dengan 40 ayat tentang lautan atau maritim. Di dalamnya bermuatan wasiat politik kelautan dalam tanda kutip yang termaktub dalam Al-Quran. Mengajarkan bahwa Allah telah menyerahkan penguasaan lautan kepada umat Islam. Realitas dunia 71% terdiri dari lautan dan samudra. Jalan apa yang harus dipilih oleh umat Islam dalam mendakwahkan ajaran Islam ke seluruh dunia? Nusantara Indonesia sebagai negara kepulauan dan produsen rempah-rempah tersekat jauh antara pulau dan dengan Timur Tengah, India, dan Cina oleh lautan dan samudra yang luas. Tidak ada pilihan lain kecuali melalui jalan laut niaga. Nusantara Indonesia sebagai nusa kepulauan yang terbuka dan terletak di antara benua dan samudra, segenap kemajuan agama yang terjadi di luar akan masuk dan mengubah sistem kehidupan di Nusantara Indonesia. Agama Hindu dan Buddha yang berasal dari India masuk ke Nusantara melahirkan perubahan tatanan budaya dan menumbuhkan political authority, kekuasaan politik atau kerajaan Hindu dan Buddha.
Misalnya, Kerajaan Hindu Pajajaran, Singosari, Kediri, Majapahit, dan Kerajaan Buddha, Sailendra, dan Sriwijaya. Kembali ke masalah agama Islam yang merakyat ajarannya tidak mengenal adanya stratifikasi sosial yang didasarkan kasta, diterima oleh rakyat di Nusantara Indonesia. Sebagai liberating forces, kekuatan pembebas, melepaskan manusia dari pengklasifikasian abadi berdasarkan kasta yang tak dapat diubah, karena dasar pembagian kasta berdasarkan hereditas, keturunan darah. Islam memberikan semangat kehidupan dengan penciptaan ekonomi terbuka melalui pasar. Sistem ini melahirkan sistem sosial terbuka atau open society. Artinya setiap individu terbuka untuk memperoleh kesempatan mengubah jenjang sosialnya dengan social climbing, pendakian sosial. Melalui prestasi kerjanya, achieved status, masyarakat Islam sebenarnya hampir tidak mendasarkan ascribed status, kedudukan sosial yang diperolehnya atas dasar keturunan atau hereditas, kecuali kedudukan sultan atau raja. Islam masuk ke Nusantara Indonesia melalui gerbang pasar yang disebarkan para wirausahawan yang merangkap sebagai juru dakwah. Menurut Profesor Dr. D.H. Berger dan Profesor Dr. Mr. Prayudi dalam Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia di jilid pertama, menyatakan Islam di Indonesia dikembangkan dengan jalan damai dan tidak disertai dengan invasi militer. Dengan dana pribadi dan penguasaan transportasi kelautan serta penguasaan pasar, menjadikan Islam secara cepat tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara Indonesia. Pengembangannya melibatkan setiap muslim dengan keragaman profesinya, yang merata terpanggil kesadaran agamanya, menjadi da'i dengan metode yang sejalan dengan profesinya. Artinya, pedagang dengan bahasa niaganya, nelayan dengan pendekatan nelayannya, bangsawan dengan bahasa struktural kenikmatannya, dan seterusnya. Rasulullah SAW mengajarkan, sampaikanlah ajaran yang berasal dariku walaupun baru satu ayat. Balighu anni walau ayah. Artinya, setiap muslim berkewajiban untuk berperan aktif, ikut serta sebagai penyebar ajaran Islam yang bersumber dari wahyu. Dengan cara demikian, Islam cepat menyebar dan berdampak mayoritas bangsa Indonesia memeluk Islam sebagai agamanya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kesaksian sejarah dari catatan wirausahawan dapat pula dijadikan sumber penulisan sejarah. Peta bumi Nusantara di abad kejayaan Islam. Sulaiman As-Sirafi, wirausahawan muslim dari Persia yang pernah mengunjungi Timur Jauh, mengatakan bahwa pada abad kedua Hijriah di Sula atau Sulawesi terdapat wirausahawan atau pedagang muslim. Hal ini dapat dipastikan sebelum mencapai Maluku, singgah terlebih dahulu di Sulawesi. Adapun perdagangan utama di Indonesia Timur saat itu adalah rempah-rempah dan wangi-wangian. Kedua komoditi tersebut terdapat di Maluku dan sekitarnya. Keduanya sangat menarik pedagang-pedagang Islam atau wirausahawan muslim dari Timur Tengah. Keterangan atau sumber sejarah ini hampir langka digunakan oleh para sejarawan. Timbullah pertanyaan, mengapa nama-nama pulau di Indonesia yang letaknya jauh dari Arab menggunakan nama yang berasal dari bahasa Arab? Jawabnya, hal ini memberikan gambaran betapa besarnya pengaruh Islam terhadap penamaan peta di dunia dan Nusantara di dalamnya. Dengan kata lain, jauh sebelum Barat pada abad ke-16 mulai tampil sebagai imperialis, terdapat dahulu Islam melahirkan cendekiawan muslim, termasuk pakar geografi dalam pembuatan peta bumi. Nama-nama pulau, samudra, semenanjung bukit, semula menggunakan istilah atau nama dengan bahasa Arab. Misalnya, Gibraltar, semula Jabalut Tariq. Hal ini terjadi karena peta bumi diciptakan oleh pakar geografis muslim dari Arab. Dengan adanya nama-nama bahasa Arab memberikan gambaran betapa luasnya daerah pengaruh Islam pada masa lalu hingga memasuki Eropa. Akibatnya, di Nusantara Indonesia pun terdapat nama-nama wilayah darat dan laut atau danau yang berbahasa Arab. Misalnya Jazirah Maluku,
Disebut demikian karena dari Jazirah Al-Muluk. Di jazirah atau wilayah yang dikelilingi laut tersebar dikuasai oleh para raja atau muluk. Pulau Sumatera disebut pula dengan Andalusia, artinya memiliki keindahan dan kesuburan. Sama dengan Spanyol, karena itu disebut sebagai Andalusia oleh Muawiyah. Danau Toba berasal dari Toyibah, artinya indah dalam bahasa Arab. Dengan banyaknya nama wilayah berbahasa Arab dan banyaknya daerah hunian wirausahawan Islam dari Banda Aceh hingga Pulau Banda sebagai bukti, Nusantara Indonesia sudah mengadakan hubungan niaga dengan Arabia. Namun dalam penulisan sejarah Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda sering disebut sebatas hubungan niaga Timur Tengah dengan India dan Cina, tanpa disebutkan Nusantara Indonesia. Hal ini sebagai dampak dari sistem penulisan sejarah yang berdasar Nirlandosentrisme, ditulis dari sudut pandang dan peran Belanda. Sebenarnya, mungkinkah hubungan niaga yang demikian itu tanpa melalui Nusantara Indonesia? Jika komoditi yang diperdagangkan saat itu adalah rempah-rempah, dan Nusantara Indonesia sebagai wilayah pemasok dan penghasil rempah-rempah yang orisinal, mungkinkah terjadi jaringan niaga rempah-rempah tanpa melalui Nusantara Indonesia? Realitas fakta dari nama-nama tempat yang menggunakan bahasa Arab memandu bagi yang mempertanyakan dari mana datangnya agama Islam yang masuk ke Nusantara. Jika benar agama Islam berasal dari Gujarat, India, seperti yang dituturkan oleh Profesor Dr. C. Snokhorjun, tentunya banyak pulau atau wilayah lain yang penting ditemukan dari hunian pedagang Gujarat. Namun dalam kenyataan catatan sejarah, di kota-kota besar di Jawa atau di luar Pulau Jawa hingga di Pulau Banda, terdapat banyak pedagang Arab. Sebaliknya, sangat langka adanya wilayah hunian pedagang Gujarat. Tidak dapat diragukan lagi, di Nusantara dan dunia pada umumnya ditemukan fakta dan data justru adanya banyak pedagang atau wirausahawan Cina. Untuk dapat memahami masuknya agama Islam melalui jalan niaga yang berdampak terjadinya berbagai perubahan kemasyarakatan di Nusantara Indonesia, terlebih dahulu dibahas tentang terjadinya perubahan besar secara totalitas masyarakat Timur Tengah akibat adanya kebangkitan Islam. Suatu perubahan besar yang menjadikan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik atau uswatun hasanah yang berhasil menciptakan dan mengaplikasikan perubahan hukum, sosial, ekonomi, politik, budaya, serta ketahanan dan pertahanan.